Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, setelah jenazah kita angkat ke tempat pemandian, sebagaimana yang lalu saya jelaskan, tempat pemandian itu adalah di bayang atau di katil, yaitu tingginya adalah selutut, ada kakinya 4, kemudian lebih tinggi tempat kepalanya dari kakinya. Maka setelah kita letakkan di bayang itu, jenazah kita arahkan ke arah kiblat. Kemudian setelah kita arahkan ke arah kiblat, kita dudukkan agak miring sedikit, yaitu agak berbaring sedikit, kita tempelkan belakangnya ada dahli lutut kanan, yaitu orang yang memandikan. Kemudian setelah disandarkan dia di lutut kanan orang yang memandikan, maka tangan kanannya itu adalah diletakkan di belikat si mayit, dan jempolnya adalah pas ke lubang tengkuk si mayit. Agar apa? Agar jangan kepala si mayit bergerak-gerak. Setelah kita lakukan seperti itu, kemudian kita minta kepada orang yang membantu memandikan agar menyiram. Nanti kalau ada nyatanya keluar dari kotoran si jenazah, maka dia menyiramnya dengan banyak, yaitu dengan diangkatkannya lebih tinggi sedikit, menyiramkan airnya agar kotoran tadi menyucur ke bawah. Maka oleh sebab itu, setelah itu telah nanti bersiap-siap tadi yang membantu menyiram, kemudian tadi yang mendudukkan tadi tangan kirinya adalah mengurut perut si jenazah. Diurutnya dengan agak kuat sedikit, agar apa? Agar kotoran yang ada di lambung si jenazah itu agar keluar. Agak keras sedikit, tapi jangan terlalu keras. Kenapa? Dia khawatirkan kalau terlalu keras akan menyakiti si jenazah. Kenapa juga harus agak keras sedikit? Agar benar-benar yaitu keluar, yaitu kotoran si jenazah. Maka setelah diurutnya agak berulang-ulang sedikit supaya benar-benar selesai, yaitu kotoran si jenazah. Itu kalaupun jenazah itu tidak kaku. Maka oleh sebab itu, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, agar si jenazah itu tidak kaku, habis menghembuskan napas yang terakhir, kita angkatkan yaitu lutut kanannya yaitu ke lambungnya, kemudian setelah itu kita luruskan, kemudian kita angkatkan lutut kirinya ke lambungnya, kemudian setelah itu kita luruskan. Itulah gunanya kita lakukan, kita senamkan, yaitu setelah meninggal si jenazah. Agar apa? Sewaktu kita memandikannya tidak susah untuk mendudukkannya. Kemudian setelah kita dudukkan, kita urut, yaitu kotoran yang keluar tadi. Maka setelah itu disiram bersangatan sampai habis keluar dan juga hilang kotoran dari tempat si jenazah. Setelah habis kotoran itu, kemudian yaitu orang yang tadi mendudukkan yaitu di lutut yang memandikan, kemudian dibaringkannya dengan perlahan. Setelah itu, setelah dibaringkan perlahan, maka diambil perca. Agar apa? Agar jangan menyentuh yaitu kulit, yaitu aurat si jenazah, karena menyentuh itu hukumnya haram. Maka oleh sebab itu diambilnya kain seperti perja untuk menutup tangan kirinya. Kemudian setelah itu tadi orang yang membantu yaitu menyiram air, kemudian disiramnya. Setelah itu dicebokkan orang yang tadi yang memakai perca tadi, yang tadi menyandarkan kakinya yaitu di lututnya, kemudian dicebokkannya seperti orang beristinja seperti yang masih hidup, yaitu kemaluannya diistinjakannya, duburnya dia bersihkan, mungkin ada kotoran-kotoran yang ada pada tubuh si jenazah sampai hilang keseluruhan kotoran itu, memang benar-benar tidak ada. Baru setelah itu dia buang perca itu dan dia cuci, jangan ada bekas-bekas kotoran si jenazah itu lagi di tangan kirinya. Kemudian setelah itu dia ganti perca yang berikutnya adalah, yaitu dengan menggosokkan. Tujuan digantinya perca yang berikutnya adalah untuk menggosok yaitu persendian-persendian si jenazah. Udah digosoknya semua persendian, lipat-lipatan, yang juga ada kalau ada kukunya, yaitu kita buang kotoran-kotoran di kukunya, kita ambil yang jungkit yang itu agak lembut agar jangan menyakiti si jenazah.
Setelah itu kita bersihkan semua kotoran daki-daki yang ada di badannya, yaitu selain tadi kubul dan dubur. Kemudian setelah itu kita ganti lagi kain perca itu. Setelah kita ganti kain perca itu, kemudian kita ambil yaitu kain perca yang lain, dan kita ambil yaitu telunjuk tangan kiri kita gosokkan ke mulut si jenazah, gigi-gigi si jenazah. Kemudian kita rapatkan dia giginya agar apa? Agar air jangan masuk ke dalam lambungnya. Dan kemudian setelah itu, setelah kita gosokkan, kita ambil kelingking tadi yang pakai perca tadi, kita masukkan ke lubang-lubang hidungnya. Mungkin ada yaitu taik-taik hidungnya agar hilang dari hidungnya. Maka oleh sebab itu setelah itu baru kita condongkan, kita dudukkan dia kembali, agak condong dia sedikit ke depan. Kemudian kita masukkan air ke mulutnya, agar tapi kita berhati-hati jangan sampai masuk air ke dalam lambungnya. Agar apa? Kita kumur-kumurkan dia, kita condongkan sikit agak ke depan, kemudian kita keluarkan air dari mulutnya, kemudian kita istinsakkan, kita masukkan air ke hidungnya sebagaimana orang berkumur-kumur, yaitu memasukkan air ke mulut dan juga memasukkan air ke hidung sewaktu dia mengambil uduk. Maka setelah itu sudah selesai tadi kita kumur-kumurkan, setelah habis kita wudukkan, kemudian sudah habis kita istinsakkan, maka kita ambilkan uduk kepada si jenazah sebagaimana kita mengambil uduk, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, kita usap rambut 3 kali, kuping, kemudian kita siram kakinya. Setelah habis selesai itu, baru kita telentangkan lagi, kita siram kepalanya, yaitu sampai tengkuknya. Kemudian setelah itu, habis itu baru kita, kalau dia punya jenggot, baru kita siram jenggotnya. Setelah kita siram kepala dan jenggotnya, barulah kita ambil sisir, kita sisir rambutnya dengan perlahan, kita sisir jenggotnya dengan perlahan. Kenapa harus perlahan? Agar jangan banyak tercabut yaitu dari rambut-rambutnya, dan agar jangan banyak tercabut dari jenggot-jenggotnya kalau dia punya jenggot. Kemudian kalau ada yang terlepas dari rambutnya, kalau ada terlepas dari jenggotnya, tapi jangan dibuang. Nanti kita bersihkan, kita masukkan ke kain kafannya, agar rambut dan jenggot yang lepas tadi dibawanya dan dikuburkan beserta si jenazah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini tata cara yang pertama untuk memandikan jenazah. Nanti akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.